Sebelum kita melakukan sesuatu sebagai bukti pertobatan, inilah yang kita lakukan. Perubahan di mindset kita, perubahan di pemikiran kita. Ini harus terjadi, saudaraku, pemikiran kita dirubah. Kita merubah pikiran kita, perasaan dan tindakan kita. Yang paling penting itu adalah juga keinginan. Keinginan kita itu harus dirubah, saudara. Ya. Supaya apa? Supaya Matius, doa Tuhan Yesus tentang kerajaannya datang itu digenapi. Puji Tuhan, haleluya, saudara-saudaraku. Haleluya. Ya, coba sapa dulu teman kita di sebelah kanan kiri kita, sebelah kiri kita, sahabat kita. Ya, selamat beribadah, katakan. Ya, puji Tuhan. Bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah ketiga melalui live streaming, saudara ikuti, saya percaya saudara akan diberkati Tuhan sore hari ini. Nah, marilah kita segera membuka Alkitab kita. Saya berikan judul firman Tuhan pada sore hari ini. Kuasa Roh Kudus mendahului pemulihan. Haleluya. Siapa yang rindu dipulihkan? Haleluya. Angkat tangan. Oh. Saya perlu dipulihkan dari keadaan saya terus menjadi serupa seperti Yesus, semakin hari semakin seperti Yesus. Nah, saudaraku, kalau saudara membutuhkan pemulihan, Roh Kudus jawabannya. Roh Kudus spesialisnya. Ya, dia yang ahli dalam memulihkan segala keadaan. Keadaan saudara kacau, keadaan saudara rusak seperti apapun juga, di tangan Roh Kudus dia dapat memulihkan. Nah, itu sebabnya sebelum pemulihan itu terjadi, Roh Kudus harus bekerja terlebih dahulu. Ya, Roh Kudus dia mendahului, sekali lagi mendahului segala pemulihan, mendahului pemulihan yang akan terjadi. Nah, mari kita membaca Alkitab kita bersama-sama. Kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Ya, pada rangkaian penciptaan, Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Di hari yang pertama, hari kedua sampai hari yang ke-6, dia katakan, Kejadian 1 ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, ini firman Tuhan berkata, dia menciptakan kita manusia. Dia menciptakan kita, dia katakan baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Nah, saudara, ketika Allah berfirman, maka keluarlah semua yang ada dalam diri Allah. Yaitu apa yang dia hendak ciptakan, dia katakan. Apa yang hendak dia keluarkan itu dia berkata-kata, dia berfirman. Maka keluar semua yang ada dalam dirinya, menjadi kelihatan, ya, keluar dari semua yang dari dalam dirinya, apa yang tidak ada tadinya menjadi ada. Apa yang tadinya tidak kelihatan menjadi bisa kita lihat, ya. Langit dan bumi, kalau kita baca yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, langit dan bumi berasal daripada Allah. Nah, sebelum segala sesuatu ada, semuanya sudah ada. Di mana? Di dalam diri Allah. Ya, di dalam diri Allah, di dalam
pemikirannya Allah merancang segala sesuatu, Allah merancangnya, Allah berpikir, Allah merancang dari dalam hatinya, dan dia berfirman, maka keluarlah semuanya ciptaan itu, langit dan bumi. Nah, ini menarik sekali saudaraku, kalau saya melihat dan mempelajarinya, kalau kita baca pasal 1 ayat 1 tadi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah sebenarnya, pengarang buku ini berkata, kalau kita mundur sedikit, sebelum segala sesuatu ada, ya, Kejadian 1 ayat 0 katanya. Kejadian 1 ayat 0 itu apa? Segala sesuatu sudah ada di dalam diri Allah. Ya, maka Allah berfirman, keluarlah segala sesuatu itu. Ya. Nah, saudaraku, ketika Allah menciptakan segala, khususnya segala makhluk yang hidup, ya ikan, ya burung dan binatang-binatang lainnya, dia berfirman, ketika Allah menciptakan segala makhluk yang hidup, ia berfirman kepada sumbernya. Ya. Tadi kita tahu segala sesuatu itu keluar dari Allah, semuanya. Nah, tetapi ketika dia menciptakan makhluk hidup, dia berbicara kepada sumbernya. Ketika dia menciptakan ikan, dia berfirman kepada kumpulan air yang disebut lautan itu. Maka dari lautan itu keluar berkeriapan segala makhluk-makhluk air yang besar dan yang kecil, semuanya keluar di sana. Pada waktu dia mau menciptakan burung, saudaraku, dia berfirman kepada langit, kepada cakrawala. Ya, kepada cakrawala, lalu cakrawala itu mengeluarkan segala jenis burung-burung yang terbang di angkasa, ya, segala macam burung-burung. Nah, ketika dia menciptakan binatang melata yang berkeriapan, dia hanya berfirman kepada tanah. Ya, dari tanah, dari bumi itu keluarlah binatang-binatang yang Allah ciptakan, Allah bentuk. Binatang-binatang itu keluar dari dalam bumi ini, dari tanah. Nah, saudaraku, itu juga mengindikasikan bahwa kalau ikan itu merupakan habitatnya di air sudah. Ya, burung itu di udara dan binatang itu di padang. Nah, kalau kita coba memisahkan memisahkan makhluk hidup ini dari sumbernya, maka dia akan mati. Ya, keluarkan ikan dari dalam air, dia tidak akan bertahan. Ya, keluarkan binatang-binatang itu, lalu dia hidup di air, dia tidak bisa. Nah, begitu juga dengan makhluk hidup ini bergantung kepada sumbernya, dari mana dia berasal. Jadi dari tanah dia berasal, dia butuh sumber itu dari langit, dari cakrawala dia berasal, dari tanah dia berasal, dia membutuhkan sumber itu. Ya, makhluk hidup ini bergantung kepada sumber dari mana ia berasal. Sekali lagi, ya segala makhluk ini hidup, dia bisa hidup, dia bersumber dari mana dia berasal untuk dia bisa hidup. Nah, ketika dia menciptakan manusia, nah ini dia menariknya. Ketika dia menciptakan manusia, dia berfirman, katanya tadi ayat 26, pasal 1 ayat yang ke-26, ketika ia menciptakan manusia, ia berfirman kepada dirinya sendiri. Dia harus mengatakan kepada dirinya, ya, yang serupa menurut gambar dan rupa kita. Dia menciptakan manusia, dia berfirman kepada dirinya sendiri, yang segambar dan serupa dengan dia. Maka, saudaraku, yang terjadi, keluarlah rohnya, roh manusia kita. Jadi dalam Kejadian pasal yang pertama ini saya melihat manusia itu diciptakan pertama kali dalam bentuk roh. Ya. Kita laki-laki dan wanita
tetapi rohnya sama. Ya, tidak ada roh laki-laki, tidak ada roh perempuan. Rohnya sama, saudaraku, roh manusia. Firman Allah katakan, nah kita ini diciptakan dari Allah, sumber kita adalah Allah. Jadi saudaraku, perhatikan, pada waktu dia menciptakan manusia dalam bentuk yang bisa kelihatan, dia hembuskan nafasnya. Ya, dia hembuskan nafasnya. Sehingga kalau saudara melihat, kita ini terdiri dari dua sumber atau dua nature. Ya, dua keadaan. Yang pertama adalah kita ini berasal dari tanah. Ya. Sebab kita membutuhkan hal-hal yang kehidupan kita membutuhkan sumber-sumber yang dari tanah kita makan. Kita makan hewan itu berasal dari tanah. Ya. Kita makan tumbuh-tumbuhan, kita makan biji-bijian, itu semua sumbernya dari tanah. Nah kita hidup ini, kita membutuhkan itu semua, membutuhkan sumber kita, yaitu tanah. Tetapi jangan pernah lupa bahwa kita ini bersumber juga dari Allah. Kita ini bersumber dari Allah. Tadi kita sudah baca, ketika Allah menciptakan manusia, dia berkata-kata kepada dirinya sendiri. Nah, dua unsur ini mengindikasikan bahwa manusia membutuhkan dua sumber ini. Yang membutuhkan dua sumber kehidupan ini, yaitu dari Allah dan dari bumi, dari tanah. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bekerja ya, kita mencari nafkah, membanting tulang. Ya. Seminggu dikasih Tuhan, kita 6 hari bekerja. Semuanya diberikan untuk kebutuhan kita, kebutuhan jasmani kita. Tetapi jangan pernah lupa bahwa kita itu berasal dari Allah. Amin saudara? Haleluya. Kita itu berasal dari Allah. Jadi kita bergantung kepada Allah untuk bisa hidup. Kehidupan yang di dalam kita itu bergantung kepada Allah untuk bisa hidup. Saudara, sebagaimana kita tadi lihat, kita tidak bisa lepaskan sumbernya, ciptaan itu dari sumbernya. Kalau kita coba pisahkan dia akan mengalami kematian. Ya, burung itu di udara, tapi kalau kita masukkan ke dalam sangkar, dia memang hidup, tetapi dia sesungguhnya hidupnya mati. Dia tidak bebas lagi. Nah, saudaraku, kita ini berasal dari Allah. Apa yang kita butuhkan? Dari Allah. Sehari-hari, setiap hari, apa yang kita butuhkan? Saudaraku, manusia pertama itu sebabnya diciptakan, dia ditaruh di tempat yang khusus. Namanya Taman Eden. Oke? Dia ditaruh di taman yang bernama Eden itu, ditaruh di sana. Dan manusia itu beraktivitas di sana. Dia disuruh menguasai burung-burung di udara, ternak di padang, dan ikan-ikan di laut dari sana, dari Taman Eden. Saudaraku, ketika manusia berdosa, ya, dia dikeluarkan dari Taman Eden, diusir dari Taman Eden. Apa yang terjadi? Sesungguhnya manusia itu mati. Mati rohnya. Ya. Nah, jadi kalau kita tahu sumber kita adalah Allah, kita butuh yang namanya hadirat Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita butuh apa? Kita butuh apa? Hadirat Tuhan. Kita membutuhkan hadirat Tuhan untuk kita bisa hidup maksimal. Saya katakan hidup maksimal. Ada yang orang hidup tidak maksimal. Kita kemaksimalan kita hanya bisa tercipta, terbentuk ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika Adam keluar dari Taman Eden, keluar dari hadirat Tuhan, dia mulai mati. Dia mulai menurun, dia mulai merosot. Nah, itulah manusia. Ya, dikatakan
Kita membutuhkan sumber ini, yaitu kehidupan Allah dan kehidupan di bumi ini. Jangan pernah lupa, ya, kita bekerja selama 6 hari. Hari ke-7 Allah suruh ingat hari Sabat. Ya, hari Sabat itu bukan hari Sabtu lagi, bukan hari Sabtu lagi sekarang. Kita peringati hari Sabat itu di hari Minggu, hari pertama minggu itu, di mana Yesus bangkit. Kita merayakannya 1 hari khusus buat Tuhan. Haleluya, 1 hari khusus kita persembahkan, kita dedikasikan hari itu buat kemuliaan Tuhan. Ya, bukan berarti sepanjang 6 hari kita bebas dengan dunia, saudaraku. Itu pun kita perlu hadirat Tuhan tetap. Tapi kita mengkhususkan 1 hari itu, untuk spesial hari itu diberikan kepada Tuhan. Ya, sebagai dedikasi kita, makhluk ciptaan Tuhan yang membutuhkan Tuhan, itu di hari yang ke-7. Hari sabat kita, ya. Nah, saudaraku, kalau kita lihat di dalam bahasa asli daripada Alkitab, di dalam ayat yang ke-26 ini, ya, dikatakan di sana, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, gambar di sini disalin dengan kata salam. Ya, salah satu terjemahannya adalah shade, bayangan. Kita tahu bayangan itu bergerak seturut dengan, ya, yang utama. Tubuh kita, kalau kita bergerak ke kanan, dia pasti ikut. Bergerak ke kiri pasti ikut. Semua gerakan kita pasti ikut bayangan itu. Nah, demikianlah kita juga. Kita ini bayangan Allah. Tadi sejatinya kita ini bayangan Allah. Ya, apa yang Allah bergerak, kita ikutin. Otomatis dia bergerak seperti Allah. Lalu dikatakan di sini demuth, ya, serupa dan segambar dan serupa dengan Allah. Yang kedua demuth itu disalin dengan kata likeness. Ada kemiripan, ada kesamaan kita dengan Allah. Ya, Bapak Gembala katakan apa? A little lower than God. Kita ini ciptaan yang unik, yang luar biasa, istimewanya. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya, beda dengan ciptaan yang lain yang hanya membutuhkan sumber dari bumi, tetapi kita manusia ilahi yang punya dua nature tadi. Kita butuh bumi, memang kita butuh pekerjaan kita untuk kita makan, nafkah hidup kita. Tetapi kita butuh Allah, kita butuh hadiratnya untuk kita bisa hidup. Untuk kita bisa dikatakan Allah melihat kita itu hidup. Berada di dalam lingkungannya Allah, yaitu hadirat Tuhan, hadiratnya. Nah, di sini dikatakan Shalem dan Demuth ini mengindikasikan ini, saudaraku. Kita diciptakan untuk bertindak seperti Allah. Yang kita memang bukan Allah, kita seperti Allah. Allah itu tetaplah Allah, dia di sorga. Kita itu seperti Allah di bumi, pemerintahan kita di bumi. Ya, kita disuruh bertindak seperti Allah. Cara kerjanya Allah adalah cara kerjanya kita. Bagaimana Allah menciptakan, dia juga merancangkannya seperti itu buat kita. Ya. Namun, saudaraku, semenjak kejatuhan manusia ke dalam dosa, ya, manusia jatuh di dalam dosa, apa yang dia pikirkan, kecenderungannya adalah berdosa semata-mata. Ya, dia belum bisa, pemahaman kepada Allah, cara kerja Allah menjadi hilang. Ya, tujuan Allah tentang hidup kita pun tidak bisa menangkapnya. Kalau kita coba membaca di dalam Kejadian 6 ayat yang kelima, Kejadian 6 ayat yang kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan apa? Membuahkan kejahatan, semata-mata jahat.
Ya, ini nature kita yang sudah tercemar oleh dosa. Kita ini semata-mata cenderung kita jahat. Punya kecenderungan seperti itu. Makanya kita mesti diperbaharui, dipulihkan kembali kepada nature ilahi. Ya, kita punya keinginan roh yang bisa menekan keinginan daging, bahkan mengalahkan keinginan-keinginan daging kita. Itulah keinginan roh kita. Ya, sekali lagi. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan semata-mata segala kecenderungan hati, ya kecenderungan apa yang diinginkan hati kita semata-mata jahat. Itu sebabnya saudaraku yang kita rancang kalau tidak di dalam Allah, di luar Allah, itu semata-mata jahat kita. Memang tujuannya baik, kita merancangkan sebaik mungkin, tetapi di mata Allah kita cenderung jahat. Mungkin kita mau menguasai orang lain, ya dengan cara-cara manusia kita, ingin bisa survive dengan, mungkin dengan apa? Dengan menyingkirkan orang lain. Nah, itu kecenderungan hati kita. Saudara lihat hati manusia ini seperti ini. Ya, ada meraknya. Merak itu kesombongan. Ada kambingnya. Bukan berarti ada kambing di sini. Ini adalah lambang-lambang. Kambing ini adalah keras kepala. Babi, ya, ada hawa nafsu. Kura-kura, ada kemalasan. Ya, harimau ada kemarahan. Lalu ular itu ada kelicikan. Dan serigala itu saya lihat tadi, itu ada nafsu, mencuri. Ya, ingin memiliki punya orang lain. Nah, hati yang seperti ini mata hati. Mata itu adalah mata hati dan bintang itu adalah suara hati. Suara hatinya gelap, mata hatinya juga jadi gelap. Nah, iblis yang menguasai hati ini. Jadi kecenderungan hati manusia seperti ini, saudaraku. Kita tidak bisa menangkap lagi maksud dari Allah sendiri, mau kehendak Allah itu seperti apa. Ya, kita lihat ada yang hilang, tetapi ada juga yang tidak di dalam diri kita saat kita berdosa. Ya, kita tidak kehilangan bumi, kita tidak kehilangan surga karena kita belum pernah pergi ke surga. Yang pernah ke surga itu iblis. Iblislah yang kehilangan surga. Kita kehilangan tuh Taman Eden, hadirat Tuhan. Ya, kita tidak kehilangan tubuh, jiwa, roh kita. Ya, semua itu masih milik kita. Kita juga tidak kehilangan potensi kita. Hanya potensi maksimal itu banyak yang terkubur di dalam diri kita. Kita tidak kehilangan semua itu. Tetapi ada banyak hal yang hilang dari dalam diri kita saat waktu kita jatuh dalam dosa. Ya, salah satu yang hilang itu adalah pengertian kita terhadap Tuhan dan kehendak Tuhan. Saudara bayangkan ya, bangsa Israel sampai saat ini mereka masih menolak Yesus sebagai Mesias, juru selamat yang datang ke dunia. Mereka menolak hal itu, saudaraku. Meskipun tentunya ada juga orang Israel, orang Yahudi sekarang yang beragama Kristen, yang percaya kepada Yesus. Tetapi sebagian besar, saudaraku, bayangkan Alkitab ini menceritakan sejarah mereka sendiri. Sejarah daripada bangsa Israel. Tetapi mereka tetap tidak mengenal kebenaran di dalam Yesus Kristus. Ya, mereka sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ya, sudah dibutakan, keadaan mereka itu sudah dibutakan sehingga mereka tidak dapat menangkap apa maksud Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan bekerja. Nah, saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita bersyukur kepada Yesus. Karena Yesus datang mengampuni kita, menyucikan hati kita, dikatakan. Mengampuni, menyucikan, melayakkan kita. Haleluya. Saudara layak?
Saudara layak? Kita layak oleh karena darah Yesus, pengorbanan Yesus bagi diri kita. Ya kita bersyukur sekali saudara, kalau tidak kita hidup seperti ini. Hati kita dikuasai oleh kegelapan. Nah, kita ingin melihat bagaimana cara Allah bekerja. Ya bagaimana cara dia bertindak untuk memulihkan bumi ini. Kita baca Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Inilah cara kerja Allah. Kalau kita diciptakan tadi serupa dan segambar, Allah ingin kita bertindak, bekerja seperti Dia. Nah, kita melihat cara kerjanya. Bagaimana Allah itu bekerja. Saudaraku lihatlah ya. Yang ini adalah masalah besar, yaitu bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Berdasarkan pelajaran Alkitab apa yang saya pelajari, apa yang kita pelajari, kita tahu ayat 1 dan ke ayat 2 itu ada sesuatu yang terjadi di bumi sehingga bumi itu kacau. Ya, dijatuhkannya iblis dari sorga ke bumi. Ya. Iblis yang tadinya adalah malaikat penyembah, pemuji Tuhan, tetapi karena dia begitu sombong dan ingin meninggikan diri, dia dicampakkan ke bumi dan bumi itu menjadi gelap gulita, belum berbentuk dan menjadi kacau balau. Nah, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, sebelum Allah bekerja, berkarya, melakukan banyak hal dari Dia ciptakan segala sesuatunya, kita lihat apa dulu dari Allah yang bergerak. Ya. Yaitu kita melihat di sini Roh Allah. Nah, perlunya kita mengerti hal ini bahwa Roh Allah itu bekerja, Dia bergerak terlebih dahulu. Sebelum Allah berfirman, ya menjadikan segala sesuatu dari hari pertama sampai hari ke-6, maka kita melihat di sini bahwa Roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air. Ya, melayang-layang. Dalam salinan yang lain diterjemahkan, dikatakan di sini seperti seekor induk ayam yang mengerami telur ayam. Seperti induk ayam melayang-layang, ya. Seperti induk ayam mengerami telur. Nah, telur ini tidak ada istimewanya, ya, hanya bentuknya cairan saja. Tetapi, saudaraku, ketika dia dirami, ada suhu tertentu. Ya, sekarang ini saya punya teman dulu di Bali, saya melihat dia ternak burung, ya. Dia burungnya telurnya itu sekarang tidak perlu dierami lagi. Dia pakai panas dari lampu, ya, lampu tertentu dia panasin sampai suhu tertentu, maka telur itu dari yang tidak ada matanya, tidak ada ekornya, tidak ada bulunya, tidak ada cekernya, lalu terbentuklah kehidupan di dalam telur itu. Nah, begitu juga dengan Roh Allah melayang-layang nih. Dia mengerami seperti dia mengerami sesuatu, dia mendahului kita, dia mengerami sesuatu sampai di dalam suhu tertentu atau atmosfer ini, kita bicara soal atmosfer, sampai ruangan atmosfer itu tertentu, ya, pada saat itulah terjadi bahwa telur yang tadinya terdiri dari kuning dan putih telur, itu jadi kehidupan, sebuah kehidupan. Nah, saudaraku, suhu tertentu, atmosfer tertentu inilah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus sebelum ini ada masalah, mengatasi masalah ini, kita melihat
bahwa Roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air. Bukan kita yang kerja terlebih dahulu, tetapi Roh Allah yang bekerja terlebih dahulu. Rohnya melayang-layang di sini dikatakan dia mengerami, menciptakan atmosfer tertentu, dia suhu tertentu, dia menghasilkan sebuah kehidupan dari telur itu. Ya, saudara mengerti ya? Saudara mengerti? Dia ciptakan sesuatu dengan suhunya tertentu. Nah, saudaraku, itulah perlunya kita, Roh Allah itu bertindak mendahului kita. Perlunya Roh Allah itu bertindak mendahului kita, dia tidak dibatasi waktu, Roh Allah itu, dia hari kemarin, hari ini, hari besok, kita dibatasi oleh waktu. Tetapi Roh Allah itu, dia tidak dibatasi oleh waktu seperti kita. Dia bisa mendahului kita di depan kita. Ya, dia bisa bekerja lebih dulu dari kita sebelum kita ada di situasi tersebut. Ya, sebelum saudaraku, lihatlah apa yang masalah saudara yang sedang saudara hadapi, kita belum bisa menyelesaikannya. Tetapi kalau saudara minta Roh Allah bekerja terlebih dahulu, ya, dengan iman dan percaya kita tentunya, saudara minta dia bekerja, dia akan bekerja terlebih dahulu. Sebelum kita coba menyelesaikannya dengan cara kita, dengan kehendak kita, caranya Tuhan, kehendaknya Tuhan, Roh Allah kerja terlebih dahulu. Ya, biarkan dia melayang-layang, membuat suhu tertentu, atmosfer tertentu untuk pemulihan dari setiap masalah yang kita hadapi. Nah, kita membaca Mazmur 104 ayat yang ke-30. Mazmur 104 ayat yang ke-30. Apabila engkau mengirim firman-Mu, apa saudara? Apabila engkau mengirim Roh-Mu, ya, mereka tercipta, ya, sebelum segala sesuatu dibereskan, dipulihkan. Lihatlah, engkau mengirim Roh-Mu, ya, mereka tercipta dan engkau memperbaharui muka bumi. Kita perlu atmosfer daripada Roh Kudus ini. Dia bekerja terlebih dahulu mendahului kita. Nah, kita coba baca di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat, ini bicara tentang puji-pujian juga, dia menciptakan satu atmosfer. Ya, pada waktu kita nyanyi tadi, dengan kesungguhan hati kita, dengan satu hati kita, dengan satu roh kita, yaitu dia menciptakan atmosfer tertentu. Hanya belum kita mencapai atmosfer atau suhu yang tertentu yang diinginkan oleh Allah. Nah, kalau itu kita bekerja sama, kita menciptakan atmosfer tertentu dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Roh Allah akan bekerja dan sesuatu yang terjadi atas kehidupan kita. Ya, itu baru puji-pujian. Sebelum saudara mendengarkan firman Tuhan, akan terjadi sesuatu, kegerakankah? Ya, akan terjadi sesuatu revival kah yang dia buat, yang dia ciptakan. Ya, hadiratnya yang mengerjakan semua itu. Kalau kita lihat di Kisah 16 ayat 25 dan 26, di situ ada kisah tentang Paulus dan Silas di penjara. Ya. Dia menaikkan pujian dan penyembahan. Dia menciptakan satu atmosfer tertentu. Wah, waktu dia bernyanyi, waktu mereka memuji Tuhan, ya, atmosfer itu menguasai ruangan itu. Menguasai seluruh penjara. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah. Haleluya. Semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kita perlu Roh Allah bekerja. Dia akan melepaskan belenggu-belenggu kehidupan kita. Dia akan melepaskan penjara-penjara yang menawan kita, masih menawan kita. Ya, kita melihat doa pujian dan penyembahan ini menciptakan suatu atmosfer tertentu untuk Allah berhadirat. Ya, Allah bertahta di atas puji-pujian kita.
Dan kita berkata, disinilah, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Ya, apapun yang Tuhan lakukan, jadilah kehendak-Mu. Kehendak Tuhan itu selalu baik, saudaraku. Amin. Selalu baik dan bahkan yang terbaik buat kita. Meskipun kadang-kadang kalau kita berdoa minta Tuhan tolong, ya saudara justru mengalami satu kekecewaan. Oh, kekecewaan itulah sebenarnya obat untuk mendewasakan kita. Ya, kita sudah mendengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang disampaikan di sini, maksud Tuhan atas ujian, atas pencobaan. Nah, semua itu untuk kebaikan kita. Ya, kita melihat kehendak Tuhan yang terjadi adalah untuk kebaikan kita, yang terbaik buat diri kita. Kita berdoa, Allah ciptakan atmosfer tertentu biar Roh Allah bekerja, Dia bekerja mendahului kita, menyelesaikan dengan caranya, ya, dengan maksudnya, dengan waktunya yang terbaik bagi kita. Nah, Roma 8 ayat 14 berkata, inilah. Semua orang yang dipimpin Allah, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah, nah, saudara adalah anak-anak Allah. Haleluya. Apakah saudara dipimpin oleh Roh Allah? Kalau kita berani berkata, kita ini adalah anak Allah, sadari ini, kita perlu menyadari ini bahwa kita dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh Roh Tuhan, mendahului kita, memimpin kita, dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Dia yang memimpin kita, Dia yang menuntun kita. Ya, sehingga kalau kita pun berdoa, kita dipimpin oleh Roh Allah. Apapun yang kita kerjakan, sebelum kita melakukannya, kita dipimpin oleh Roh Allah. Nah, Roh Allah itulah yang akan menyebabkan kehendak Allah terjadi. Ya, sesuai dengan kehendak-Mu. Nah, doakanlah bahwa Roh Allah mendahului kita dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, agar semua mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Ini. Ya, doakan bahwa Roh Allah itu mendahului kita, Dia bekerja mendahului kita agar semua kita mendatangkan kemuliaan bagi Dia. Saudaraku, marilah kita bertindak seperti mana Allah bekerja. Allah bekerja melalui Roh-Nya terlebih dahulu. Ya, kita juga, saudaraku, kita tahu Roh Allah itu tinggal di dalam diri kita. Ya, kamu adalah rumah Allah, kamu adalah bait Allah, dan Roh Allah tinggal di dalam kamu. Nah, Roh Allah ini adalah Roh-Nya Tuhan sendiri yang bekerja sama dengan roh kita. Ya, dengan rohnya kita, saudaraku, Roh-Nya tinggal di dalam diri kita. Nah, pola seperti inilah yang kita rindukan, pola kehidupan orang yang percaya. Dia bergerak sebelum rohnya bergerak terlebih dahulu. Ya. Jangan kita bergerak sebelum rohnya bergerak mendahului kita. Kita bergeraklah di tempat di mana rohnya bergerak. Dia menciptakan atmosfer tertentu, Dia menciptakan suhu yang tertentu, Dia memberikan kuasa penciptaan. Ya, menjadikan hidup kita itu punya sesuatu. Yang kita doakan, yang kita rindukan itu terjadi. Jadilah kehendak-Mu. Dikatakan di sini supaya di bumi seperti di sorga. Haleluya. Ya, supaya seperti di bumi, demikian juga di sorga. Nah, saudaraku, saya mau bersaksi sedikit, saudara. Saya menikmati doa-doa yang diselenggarakan oleh gereja. Ada beberapa pokok-pokok doa, nama-nama
jemaat tertentu yang punya pergumulan, punya kesulitan dan kemustahilan. Ya. Saya tulis nama-nama tersebut. Saya doakan, saudaraku. Saya berdoa supaya Roh Allah mendahului doa-doa ini. Dia mendahului, dia bekerja di depan kita. Dia bekerja, dia menyelesaikan segala sesuatu yang perlu terlebih dahulu. Ya, ada yang rumah tangganya, ada yang keluarganya, ada yang berpisah dengan istrinya. Wah, saudaraku, ketika saya berdoa, saya melihat mereka seperti menadahkan tangan mereka, seolah-olah mereka meminta pertolongan. Nah, itu yang menggetarkan roh saya untuk saya berdoa selalu buat mereka. Saya ingat satu kisah, dan itu dulu pernah beberapa tahun yang lalu saya lakukan itu. Itu Musa berada di gunung dan dia mengadakan peperangan. Peperangan itu disebut peperangan roh, peperangan rohani. Musa di atas gunung, dia mengangkat tangan, lalu ketika capek tangannya, dia dibantu oleh Harun dan Hur. Nah, itulah kuasa mengangkat tangan. Ya, waktu beberapa tahun yang lalu saya coba lakukan itu, dan itu menggetarkan roh saya, menggetarkan bagaimana kita menikmati doa itu bergumul untuk masalah-masalah jemaat, ya, membuat suatu terobosan di dalam hidup kita. Nah, saya yakin dan percaya juga masalah-masalah jemaat ini juga Tuhan bukakan jalan. Ya, saya coba mengangkat tangan. Saya tahu ketika saya angkat tangan, Musa menang, saudaraku. Musa menang ketika dia turun tangan, Yosua dan pasukannya menjadi kalah. Nah, tidak ada hubungannya apa-apa antara Musa dan Yosua. Musa di atas gunung dan Yosua di lapangan. Tetapi saudaraku, ketika dia mengangkat tangan dengan kuasa Tuhan, Roh Tuhan mendahului. Roh Tuhan memberi kemenangan kepada mereka. Percayalah saudaraku, kita diciptakan, kita belajar bagaimana cara Allah bekerja, dan inilah cara Allah bekerja. Allah bekerja melalui rohnya terlebih dahulu. Baiklah, kita juga manusia yang hidup juga bergantung kepada Allah. Kita ciptakan satu hadirat Tuhan, ciptakan atmosfer tertentu, biarkan dia mendahului kita. Dia bekerja di depan kita. Dia menolong kita menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Puji Tuhan. Amin buat firman.